Penampilan Raja Arab selalu khas dengan jubah panjang yang selalu dikenakannya. Dan ternyata ada cerita tersendiri di balik jubah yang disebut dengan bis tersebut. Pakaian kebanggaan sang Raja Arab adalah jubah panjang yang diberi nama bis. Dulunya jubah ini hanya digunakan suku di Jazirah Arab untuk menghangatkan diri saat musim dingin tiba. Namun seiring berkembangnya waktu, jubah ini menjadi pakaian kebesaran yang digunakan saat menghadiri acara-acara formal. Kaum pria Arab biasa mengenakan jubah ini. Bahannya terbuat dari wool atau sutra dengan warna netral seperti putih, krem, coklat, atau hitam. Dan ternyata bis bisa menentukan strata sosial seseorang di tengah masyarakat. Siapa yang menjahit jubah ini pun tidak bisa sembarang orang. Harus penjahit khusus yang sudah paham betul seni menjahit bis dan juga sejarahnya. Tampilan bis kian terlihat mewah lewat motif zari yang dijahit di bagian dada. Zari biasanya berwarna emas, silver, hingga menggunakan benang sutra. Dan dengan perkembangan mode, zari juga menjadi kian modern dengan sentuhan warna lain seperti merah, coklat, dan juga biru. Jika sekilas jubah panjang ini terlihat sama satu dengan lainnya, ternyata tidak. Ada 3 model berbeda, yaitu Darbea, Mekassar, dan Tarkib. Darbea adalah model yang paling tradisional dan masih dijahit dengan tangan. Sementara Mekassar adalah bis dengan zari sutra yang dijahit di bagian tepi kain. Tarkib sendiri merupakan pengembangan model Darbea dengan sentuhan zari berwarna emas yang dijahit di pinggir kain. Kian banyak yang menggunakan bis sehingga kini diproduksi menggunakan mesin. Untuk membuat sebuah bis diperlukan waktu 8 hingga 12 jam. Harganya 100 rial hingga 20.000 rial atau setara dengan 70 juta rupiah. Bis termahal biasanya dikenakan oleh keluarga kerajaan yang disebut The Royal Beast. Belum cukup sampai di situ, satu lagi yang unik. Meski ada 2 lubang lengan di jubah panjang ini, hanya lengan kanan yang digunakan. Sementara tangan kiri dimasukkan ke dalam jubah, tidak dikeluarkan lewat lubang lengan. Pemirsa, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan berada di Indonesia mulai hari ini hingga tanggal 9 Maret mendatang. Dan kedatangannya begitu mencuri perhatian masyarakat, termasuk juga sederet pangeran serta putri dari kerajaan Arab yang berparas rupawan serta berprestasi. Kerajaan Arab memiliki sederet pangeran dan putri berparas menawan serta berprestasi. Salah satu yang kian menjadi perbincangan hangat adalah Pangeran Abdullah bin Mut'aib bin Abdul Saud. Pria kelahiran London 13 Oktober 1984 ini diklaim sebagai salah satu pangeran tertampan di dunia. Mut'aib merupakan putra Jawahir dan cucu dari Abdullah bin Abdul Rahman Al Saud, adik dari Raja Arab pertama Raja Abdul Aziz. Ia juga dikenal sebagai pangeran berprestasi. Hal ini dibuktikan dengan gelar sarjana hukum yang disandangnya dari King Saud University. Tak hanya di bidang akademik, ia pun piawai menunggang kuda, bahkan seringkali menjuarai ajang lomba berkuda. Selain itu, Pangeran Mut'aib juga aktif memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya perempuan Arab. Membahas soal ketampanan, tentu Pangeran Fahd bin Faisal Al Saud tak mau kalah. Sosok pangeran muda dan tampan ini adalah cucu dari saudara Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Pria berusia 33 tahun ini pernah bekerja di Facebook sebagai analis dan kepala operasi di Arab setelah lulus dari Stanford University di bidang teknik mesin. Tahun 2010, Fahd kemudian melanjutkan karirnya dengan memimpin sebuah media di Arab. Misinya untuk memperkenalkan Timur Tengah ke kancah dunia lewat cyber teknologi. Selain para pangeran, para putri pun tak kalah memikat. Mereka selalu terlihat modis namun tetap berbusana sopan dan juga rapi. Seperti Putri Dina Al-Juhani Abdul Aziz yang merupakan istri dari Pangeran Sultan bin Fahd bin Nasir. Selain memiliki butik, Dina juga menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah Vogue Arabia. Visinya menyeimbangkan antara kultur barat dan timur melalui brand fashionnya yang sudah diakui di peragaan busana internasional. Meski begitu sibuk, Dina tak lupa menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama ketiga anaknya.
Yang terakhir adalah Putri Amira Al-Tawil yang pernah menikah dengan Pangeran Al-Walid, keponakan Raja Abdullah. Putri Amira yang lulus dengan predikat magna cum laude dari Fakultas Administrasi Bisnis di Amerika Serikat ini telah berkunjung ke lebih dari 70 negara untuk misi kemanusiaan seperti kemiskinan dan korban bencana. Selain itu, ia juga membuka pusat kajian Islam di Universitas Cambridge. Bahkan ia juga aktif menyuarakan hak-hak kaum wanita di negaranya. Pemirsa, jelang kedatangan Raja Salman di Pulau Dewata, persiapan pengamanan terus dilakukan. Polda Bali menyiapkan 800 personil, sementara di pintu masuk Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, petugas kepolisian memeriksa kendaraan yang akan menyeberang. Pengamanan di Bali melibatkan TNI, Pas Pampres, dan juga petugas keamanan dari rombongan Raja Arab sendiri. Dan sementara hotel yang rencananya akan ditempati Raja Salman serta rombongan sudah steril. Bahkan Hotel St. Regis sudah dikosongkan. Nanti rencananya tanggal. Sementara itu, pihak ASDP Ketapang Banyuwangi telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI terkait dengan pengamanan pelabuhan. Petugas kepolisian mulai memeriksa surat kendaraan dan barang bawaan kendaraan di pintu masuk pelabuhan sejak 2 hari. Terlihat truk pengangkut kendaraan mewah untuk rombongan Raja Salman menyeberang dari Jawa ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang. Kunjungan kenegaraan Raja Salman ini disisipi agenda berlibur ke Pulau Dewata. Sang Raja memang terkenal dengan hobi berliburnya. Bahkan hobi melancong ini sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Raja Arab memang terkenal dengan hobi melancongnya. Selain Raja Salman, beberapa Raja Arab sebelumnya pun terkenal menyukai tempat-tempat indah di berbagai belahan dunia. Beberapa lokasi indah ini sudah pernah disinggahi oleh rombongan Raja Arab. Kunjungan ke pesisir selatan Spanyol dilangsungkan tahun 2005 oleh Raja Fahd. Saat itu ia mengajak 3.000 keluarga kerajaan dan ratusan stafnya. Puluhan mobil mewah sudah disewanya untuk berlibur. Seluruh aktivitas keluarga kerajaan meningkatkan ekonomi pantai Marbella dengan total transaksi sejumlah 60 juta dolar. Pantai Cairns menjadi destinasi wisata Raja Salman pada tahun 2015. Kerajaan Arab menyewa salah satu komplek pantai di Cairns secara eksklusif. Namun liburannya sempat menuai protes penduduk lokal karena dianggap mengganggu kepentingan publik. Kemudian destinasi berlibur pun berpindah ke Maroko. Casablanca menjadi salah satu pilihan Raja Arab untuk berlibur. Kota indah di utara Afrika ini pernah dikunjungi oleh Raja Fahd, Raja Abdullah hingga Raja Salman. Bahkan pada tahun 2012, Raja Abdullah pernah menghabiskan libur panjangnya di kota ini. Di tahun 2017, pantai Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata Raja Salman. Raja Salman beserta 1.500 rombongannya memilih Pulau Dewata sebagai tempat berliburnya. Selama di Bali, Raja Salman hanya akan menikmati suasana keindahan alam yang ada di sana. Tidak akan ada agenda lain termasuk agenda Kembali lagi di Top News pemirsa, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud Rabu siang tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kedatangan Raja Arab Saudi ini beserta dengan rombongannya mendapat sambutan hangat baik dari pemerintah maupun juga warga Indonesia. Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dimulai secara resmi pada Rabu siang sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Raja Salman dan delegasi tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kedua pemimpin negara kemudian menuju ke Istana Bogor dengan mengendarai 2 mobil yang berbeda. Presiden Jokowi berangkat lebih dulu untuk bisa menyambut kedatangan Raja Salman saat tiba di Istana Bogor. Tiba di Istana Bogor, Presiden Jokowi dan sejumlah menteri menyambut di teras istana. Kedatangan Raja Salman menjadi istimewa karena kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi terakhir kalinya terjadi pada tahun 1970. Tak hanya disambut para pemimpin negara, kedatangan Raja Salman juga mendapat sambutan hangat dari rakyat Indonesia. Ribuan warga Bogor
Mulai dari orang tua hingga anak-anak berjajar di sepanjang jalan menanti iring-iringan mobil yang membawa rombongan kerajaan Arab Saudi. Tak hanya di Bogor, warga juga berkumpul di pinggir tol Jagorawi dan di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk menyambut Raja Salman dan rombongan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kedatangan rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz berbuah manis. Setidaknya negara Teluk itu menjanjikan investasi miliaran dolar Amerika Serikat yang akan dibenamkan di berbagai sektor. Kesepakatan investasi ditandatangani oleh kedua pemimpin negara dalam kunjungan hari pertama di Istana Bogor. Nota kesepahaman yang ditandatangani Raja Salman dan Presiden Joko Widodo di hari pertama kunjungannya di Istana Bogor, Jawa Barat. Kerjasama yang disepakati meliputi bidang perdagangan, investasi, keagamaan, hingga kesehatan. Di bidang perdagangan, kesepakatan terkait dengan kemudahan akses pasar bagi produk Indonesia untuk masuk ke Saudi Arabia. Di bidang investasi, antara lain disepakati kerjasama proyek Refinery Development Master Plan Program atau RDMP antara Aramco dan Pertamina di Kilang Cilacap senilai 6 miliar dolar. Ketua Komite Tetap Kadin Wilayah Timur Tengah Fahri Taib mengatakan kedatangan rombongan Raja Salman harus menjadi momentum untuk perbaikan hubungan ekonomi kedua negara. Sebab selama ini transaksi perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi masih minus. Kita tahun yang lalu tuh minus 40% loh ekspor kita ke sana. Dan kita defisit 1,3 miliar. Ya itu data yang saya dapat, apakah betul atau enggak Allahu alam. Tapi kan tidak boleh terus. Kita harus melihat ke depan. Kita minta pemerintah ikut dorong kita. Kita minta pemerintah lebih atensi untuk itu. Ekonom yang juga mantan Dirjen Binmas Haji Anggito Abimanyu mengatakan Indonesia seharusnya bisa mendapat keuntungan lebih banyak dari Arab Saudi. Selama ini dalam hubungan perdagangan kedua negara, justru Arab Saudi yang lebih banyak diuntungkan dari devisa yang mengalir melalui jemaah haji dan umroh yang setiap tahun mencapai lebih dari 1 juta orang. Kita lah kontributor besar. Kalau belum sebutan angkanya 1,2 juta dikalikan kalau per orang keluar 2.000 dolar saja, udah berapa? Berapa kontribusi kita kepada devisa Arab Saudi? Satu, berapa belanja dari jamaah haji umroh kita dan itu menghidupi rakyat Arab Saudi? Berapa jumlah TKI kita yang bekerja membantu rakyat Arab Saudi? Dibanding dengan negara-negara lain, investasi Arab Saudi di Indonesia memang masih minim. Tahun lalu, realisasi investasi Arab Saudi di Indonesia hanya sebesar 900.000 dolar atau sekitar 11 miliar lebih. Kondisi ini menempatkan Arab Saudi urutan di 57 negara investor, jauh di bawah Singapura, Jepang, dan Tiongkok. Dari sisi perdagangan, dalam 5 tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia dan Arab Saudi mengalami defisit yang terus meningkat. Dengan kata lain, lebih banyak rupiah terbang ke Arab Saudi daripada mata uang real yang masuk ke Indonesia. Tim Liputan, Metro TV.